Selamat datang di SMK Pembangunan. Saya, Ibu Eri Romawati MPD, selaku Kepala SMK Pembangunan Kota Bogor, izinkan saya untuk menyampaikan informasi terkait penilaian kinerja kepala sekolah, serta capaian-capaian yang telah dilaksanakan selama tahun 2022. Untuk melihat kualitas suatu sekolah tentu tidak terlepas dari kinerja kepala sekolahnya. Kinerja kepala sekolah adalah hasil kerja yang dicapai kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya. Penilaian kinerja kepala sekolah merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data tentang kualitas pekerjaan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai kepala sekolah. Tugas pokok kepala sekolah adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah yang dipimpinnya. Hasil penilaian kinerja kepala sekolah bermanfaat bagi semua pemegang kepentingan seperti siswa, orang tua siswa, yayasan, komite sekolah, dan dinas pendidikan. Visi SMK Pembangunan adalah mutu lulusan yang berakhlak mulia, cerdas, dan terampil dalam kompetensinya. Sedangkan misi SMK Pembangunan yaitu 1. Menanamkan keimanan dan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mendidik siswa agar disiplin, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan berbudi pekerti luhur. 3. Membekali siswa dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang bisnis dan manajemen, teknologi informasi dan komunikasi, serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 4. Menumbuh kembangkan sikap profesional kerja dan jiwa wirausaha. 5. Menjalin kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, instansi terkait untuk mewujudkan pengembangan pendidik, tenaga kependidikan, implementasi kurikulum, praktek kerja lapangan. Upaya pemenuhan standar nasional pendidikan harus terus dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMK Pembangunan. Selama tahun 2022, sudah banyak program-program sekolah yang sudah terlaksana. Program-program selaras dengan visi dan misi sekolah sekaligus mengupayakan pemenuhan standar nasional pendidikan. Untuk menciptakan lulusan berakhlak mulia dibutuhkan program-program yang bersifat pengembangan sikap spiritual warga sekolah. Kegiatan-kegiatan yang mencerminkan siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diantaranya adalah 1. Tadarus bersama. Tadarus bersama dilakukan setiap pagi sebelum jam pelajaran dimulai. Diharapkan dengan adanya tadarus bersama secara rutin setiap hari dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sholat duha bersama. Selain tadarus bersama, siswa juga melaksanakan sholat duha bersama di musola pagi hari sebelum jam pelajaran dimulai. Pelaksanaannya secara bergilir setiap tingkat, walaupun bukan merupakan sholat wajib, namun siswa dibiasakan untuk selalu melaksanakan sholat duha sebelum jam pelajaran. 3. Setiap hari Jumat, siswa laki-laki melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan khotib dari guru dan muazin dilakukan oleh siswa. 4. Setiap hari dilakukan sholat zuhur berjamaah baik untuk siswa laki-laki maupun perempuan. 5. Selain kegiatan rutin keagamaan, dilaksanakan juga kegiatan keagamaan lainnya seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, lomba-lomba keagamaan baik tingkat sekolah maupun tingkat kota kabupaten. Baru saja siswa SMK Pembangunan meraih juara pertama dalam lomba konten e-dakwah tingkat Kota Bogor. 6. Siswa yang beragama Nasrani pun tidak kalah dalam kegiatan keagamaannya. Pada hari Sabtu, 10 Desember 2022, dilakukan kegiatan bakti sosial berupa pembagian nasi box untuk masyarakat di sekitar sekolah. Selain pengembangan pada aspek religius, perlu juga dilakukan pengembangan pada aspek sosial.
Karakter-karakter siswa yang perlu ditanamkan selama menjadi seorang pelajar yang baik harus dibiasakan. Pembiasaan-pembiasaan itu perlu dilakukan agar karakter-karakter baik tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin dengan petugas upacara yang dijadwalkan secara bergiliran. Yang menjadi pembina upacaranya pun adalah wali kelasnya masing-masing. Kegiatan ini mampu memupuk rasa cinta kepada tanah air dan rasa nasionalisme. Setiap hari dilaksanakan piket kebersihan yang dijadwalkan secara bergilir. Piket kebersihan dilaksanakan pada awal pelajaran dan akhir pelajaran. Untuk lebih meningkatkan kebersihan dan kesehatan bersama, dilakukan juga secara rutin kegiatan kebersihan yang dilakukan serentak oleh seluruh siswa SMK Pembangunan, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. SMK Pembangunan menerapkan dua kurikulum yang berbeda. Untuk kelas 11 dan 12 menerapkan kurikulum 2013 revisi, sedangkan kelas 10 menerapkan kurikulum Merdeka Berbagi. Proses pembelajaran dilakukan dengan 3 tahap, yaitu perencanaan dan penilaian. Pada proses perencanaan, seluruh guru membuat perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP untuk kelas 11 dan 12, ATP dan modul ajar untuk kelas 10. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum operasional satuan pendidikan disusun dan dirumuskan berdasarkan kondisi SMK Pembangunan. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di SMK Pembangunan mengutamakan pembelajaran berpusat pada murid. Pelaksanaan pembelajaran ini lebih menstimulus kemampuan siswa dalam menganalisis sebuah permasalahan. Pelaksanaan pembelajaran di SMK Pembangunan berusaha menerapkan pembelajaran abad 21 di mana siswa dituntut untuk memenuhi 4 kriteria, yaitu creativity, collaboration, critical thinking, dan communication. Kompetensi keahlian multimedia memiliki unit produksi sekaligus factory teaching bernama 63 Media. 63 Media memproduksi produk digital printing seperti pin, gantungan kunci, mug, kaos, desain, dan lain-lain. Setiap konsumen yang datang akan dilayani sebaik mungkin dari mulai proses pemesanan, desain, proses produksi, hingga produk diterima oleh konsumen. Kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran memiliki unit produksi bernama Pembangunan Mart. Pembangunan Mart menyediakan makanan ringan, minuman, ATK, fotokopi, sembako, dan aksesoris. Konsep penjualan di Pembangunan Mart sudah mengadopsi sistem penjualan di supermarket modern pada umumnya. Pelanggan dapat memilih sendiri barang yang akan dibeli, kemudian pembayarannya akan diterima oleh kasir menggunakan mesin scan dan datanya langsung terinput ke aplikasi penjualan bernama Point of Sale iPOS Ultimate. Kenyamanan berbelanja di Pembangunan Mart menjadi prioritas kami.
Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran memiliki unit produksi rental komputer dan warnet bernama 63net. 63net melayani jasa sewa komputer, internet, jasa pengetikan, fotokopi, dan pencetakan dokumen atau print. Pelanggan yang datang akan ditanya terlebih dahulu tentang keperluannya, kemudian dipersilahkan untuk duduk di komputer klien. Pelanggan login menggunakan aplikasi billing, di mana aplikasi ini akan menghitung durasi penggunaan komputer. Pelanggan pun dapat mencetak dokumen sesuai keperluannya. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga memiliki unit produksi Bank Mini Sekolah yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Nasabah BMS terdiri dari siswa, guru, dan warga sekolah lainnya. Bank Mini Sekolah memiliki produk tabungan berupa setoran tunai, tarik tunai, dan fastpay. Setiap nasabah BMS akan dilayani dengan baik. Petugas menerima nasabah, mencatat transaksinya dalam buku tabungan, kemudian menginput datanya ke dalam komputer menggunakan aplikasi perbankan. Pelaksanaan praktik kerja lapangan SMK Pembangunan menyesuaikan dengan kompetensi keahlian masing-masing. Untuk tahun pelajaran 2022-2023, SMK Pembangunan bekerja sama dengan 86 perusahaan untuk penyerapan praktik kerja lapangan. Untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja, SMK Pembangunan melaksanakan program kelas industri. Kelas industri ini bekerja sama dengan PT Aset Digital Semesta, sebuah perusahaan digital yang terletak di Kota Serpong. Kelas industri ini meliputi kegiatan sinkronisasi kurikulum, pembekalan materi multimedia, workshop, guru tamu, serta penyerapan lulusan. Kelas industri ini dilaksanakan selama 3 bulan. Uji kompetensi keahlian dilaksanakan secara mandiri, bekerja sama dengan 4 perusahaan, yaitu multimedia bekerja sama dengan PT Aset Digital Semesta, akuntansi dan keuangan lembaga bekerja sama dengan PT Bantex, otomatisasi dan tata kelola perkantoran bekerja sama dengan PT Delima Jaya, bisnis daring dan pemasaran bekerja sama dengan PT Beleza dan PT Ramayana. Untuk aplikasi ujian, SMK Pembangunan menggunakan aplikasi e-ujian SMK Pembangunan. Aplikasi ini dapat mengcover lebih dari 1.500 pengguna, sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan menimbulkan hambatan yang berarti. Pada bidang sarana dan prasarana, selain tahun 2021 dan 2022, telah dilaksanakan berbagai pengembangan seperti pengembangan ruang struktural, pengembangan ruang factory teaching, pengembangan ruang BMS atau Bank Mini Sekolah, pengembangan toko sekolah. Selain itu juga saat ini masih berlangsung pembangunan ruang kelas baru lantai 3, penambahan beberapa titik CCTV, serta pengembangan ruang BKK dan ruang ekstrakurikuler. Tracer Study yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Barat, SMK Pembangunan meraih peringkat kedua se-Kota Bogor dalam pengisian Tracer Study kelulusan. Empat, kompetensi kepemimpinan yang terdiri dari pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan pengembangan sekolah terus berusaha untuk dipenuhi. Harapannya adalah dengan adanya penilaian kinerja kepala sekolah ini
SMK Pembangunan dapat meningkatkan mutu pendidikan serta mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah.